Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat desain mockup. Apa itu desain mockup? Desain mockup itu merupakan media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain ya. Jadi misalkan klien teman-teman semua ingin melihat penerapan dari konsep desain yang sudah kita buat pada salah satu produk atau banyak produk misalkan. Nah, itu kita menggunakan desain mockup. Contohnya misalkan bisa teman-teman lihat desain mockup pada sebuah mug ya, atau misalkan desain mockup pada kaos atau mobil misalkan dan lain-lain. Itu teman-teman bisa buatkan dengan desain mockup. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat desain mockup pada sebuah mug atau gelas ya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita kali ini. Saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop-nya dan saya akan memasukkan gambarnya. Dan gambar-gambar ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi supaya teman-teman bisa download dan jadikan materi pembelajaran atau materi latihan teman-teman semua. Saya akan masukkan gambarnya, gambar mug terlebih dahulu untuk nanti kita modifikasi lebih lanjut ya. Klik tahan dan masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya. Dan ini sudah terbuka langsung ya. Oke, kita akan lakukan banyak modifikasi terhadap mug ini. Yang pertama saya akan coba menduplikasi terlebih dahulu. Oke, tekan Ctrl J di keyboard untuk menduplikasi atau mengcopy dari layar yang sudah ada ya. Oke, terus kemudian hal pertama yang akan saya lakukan yaitu menseleksi mugnya atau objek dari mugnya atau gelasnya ya, yaitu dengan menggunakan pen tool. Sini ya, di barisan toolbox ada pen tool. Klik pen tool, terus kemudian kita membuat path. Nah, pastikan di atas ini terpilih path ya, jangan shape. Jadi pilihnya path, terus kemudian kita akan membuat path-nya. Oke. Nah, untuk penggunaan pen tool teman-teman bisa cek lebih detail di materi-materi atau video-video saya sebelumnya ya. Silakan teman-teman membuat seleksi yang serapih mungkin ya, supaya nanti tidak ada objek yang terpotong dengan tidak sengaja. Nah, apabila misalkan kita susah untuk meluruskan ya titik dari pen tool ini, silakan teman-teman tekan Alt terus kemudian klik titiknya, nanti dia akan bisa lurus ya. Nah, kita sudah membuat path-nya. Nah, kalau path-nya sudah tersambung, teman-teman di barisan property bar klik selection, terus kemudian kita pilih atau pastikan saja 0 di sini ya, terus kemudian OK, dan akan menjadi seleksi ya, akan menjadi seleksi. Nah, yang harus diperhatikan, yang diseleksi itu adalah gambar backgroundnya ternyata ya, bukan gambar dalamnya. Teman-teman bisa lihat misalkan ada garis seleksi di luar di sini dan seleksi di mugnya, berarti yang terseleksi itu adalah gambar dari background dari mugnya atau di luar mugnya begitu. Nah, kita harus membalikan seleksinya agar menjadi seleksi pada gambar mugnya. Masuk ke select, menu select ya, terus kemudian inverse atau shift Ctrl I gitu ya, atau shift Ctrl I. Nah, nanti seleksinya akan di objek mugnya begitu. Itu yang teman-teman harus perhatikan ya, supaya nanti beberapa teknik bisa bekerja begitu ya. Kalau misalkan salah memilih seleksi, nanti akan susah juga atau salah juga menerapkan konsepnya. Oke, kalau sudah terseleksi seperti ini, kita juga akan
memotong bagian yang tengahnya. Ini ya yang harusnya dipotong. Kita buat lagi seleksi, pen tool lagi, terus kemudian kita buat lagi padnya. Nah ini sudah tersambung, terus kemudian masuk selection lagi. Dan karena ini menambahkan gitu ya, menambahkan atau memotong sebagian dari objek di sini, kita masuk ke intersect with selection ya, dan pastikan ini 0 di sana, di sini ya. Oke, dan ini terseleksi ya, dan ini terseleksi. Dan kalau sudah seperti ini, kita jadikan selection ini menjadi masking ya, di bawah di barisan layer di sini atau di menu layer itu ada add layer mask. Nah, sudah jadi masking. Jadi kalau kita hidden kan backgroundnya, itu pasti yang tersisa adalah gambar muk yang sudah terpotong begitu. Oke, cara pertama kita sudah, terus kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat rectangle-nya. Nah, rectangle itu untuk apa? Rectangle itu untuk nanti kita jadikan smart object, dan rectangle tersebut kita akan tempatkan gambar yang nanti kita akan masukkan ke objek dari muk ini ya. Oke, kita akan buat rectangle-nya. Ya, kita akan buat rectangle, klik rectangle. Terus kemudian posisikan rectangle-nya di sebelah sini saja sampai lurus seperti ini ya. Jadi rectangle ini nanti berisi gambar yang akan kita masukkan ke dalam muknya atau kita terapkan ke dalam muknya. Oke, kalau setelah ini sudah, terus kemudian kita buat rectangle ini menjadi smart object supaya nanti kita bisa modifikasi ya. Jadi klik kanan ya, klik kanan di sini. Terus kemudian convert to smart object. Nah, cirinya sudah seperti ini ya. Jadi kita tinggal coba membentuk rectangle ini sesuai dengan bentuk depan dari muknya. Nah, agar teman-teman bisa melihat muknya atau gambar muknya, fill-nya kita coba turunkan ya. Oke, kita coba turunkan terlebih dahulu. Terus kemudian kita masuk ke edit, menu edit, dan masuk ke transform, dan kita pilih warp. Nah, jadi kita coba atur objek rectangle tersebut mengikuti dari gambar muknya. Oke, ini cukup. Yang bawah juga kita atur. Oke, ini tidak perlu pas ya, tidak perlu pas karena nanti kita akan coba menggunakan clipping mask gitu ya, dengan part yang sudah kita buat sebelumnya. Yang penting bahwa objek dasarnya kita sudah bisa mengikuti ya, objek dasarnya. Oke, ini kalau sudah, nah ini sudah ya, sudah bisa mengikuti dari objek muknya. Terus kemudian oke, kita akan coba memotong rectangle ini menggunakan part yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan clipping mask ya. Jadi klik rectangle-nya, terus kemudian tekan Ctrl ya di keyboard, dan kita klik part yang sudah kita sebelumnya buat ya. Diklik, nah nanti akan seperti ini. Nah, nanti rectangle-nya akan mengikuti dari part yang sudah kita buat dengan menggunakan clipping mask. Klik kanan dan kita langsung create clipping mask. Nah, contoh ya, teman-teman bisa lihat tuh ya, terpotong oleh part yang sudah kita buat begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tekan Ctrl D saja untuk menghilangkan seleksinya atau deselect ya. Oke, kita sudah membuat rectangle-nya yang nanti kita akan masukkan objek. Tapi saya ingin terapkan dahulu gradient supaya nanti gambarnya terlihat realistik ya. Oke, kita klik
objek dari rectangle-nya, terus kemudian kita masuk effects, FX ya, efek, terus kemudian masuk ke gradient overlay. Klik gradient overlay, nanti akan keluar menu seperti ini, dan kita pilih yang di gradiennya. Yang di gradiennya kita akan coba pilih yang standar saja, yang ini ya, hitam putih begitu. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya begitu. Dan kita akan coba customize atau merubah dari gradiennya. Caranya double klik di gradiennya. Nah, di sini titiknya kita akan buat menjadi 3 ya. Di sini abu-abu, terus kemudian di sini hitam, dan di sini abu-abu lagi. Sudah ada 2, kita tinggal tambahkan saja gradiennya. Nah, dengan mengklik di sini. Kita akan rubah ketiga titik gradien ini warnanya. Klik salah satu, terus kemudian kita pilih yang abu-abu saja ya. Kita kasih 20 saja. Ini kita copy karena nanti titik akhirnya juga memakai abu-abu. Jadi diseleksi Ctrl C untuk mengcopy. Kita terus kemudian ini yang tengahnya kita ganti menjadi warna hitam ya. Lagi, terus kemudian ini kita ganti menjadi abu-abu lagi dengan angka yang tadi ya, Ctrl V, tinggal terus kemudian ini ketengahkan, tinggal Nah, terus di sini teman-teman pilih yang screen saja ya, yang screen. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ketika menggunakan efek dari gradien dan tidak menggunakan efek dari gradien. Jadi ada sedikit efek shadow-nya begitu. Yaitu kepentingannya nanti untuk membuat gambarnya menjadi lebih realistik begitu. Kita aplikasikan ini, kita tinggal saja. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan gambarnya ke MOOC ini. Caranya teman-teman double klik di thumbnail smart object ini ya, atau rectangle ini. Kita double klik dan nanti akan masuk ke tab baru. Dan di dokumen ini kita akan masukkan gambar yang nanti akan kita terapkan di MOOC-nya. Saya sudah punya gambarnya. Kita akan masukkan gambar yang ini ya, gambar yang ini, terus kemudian kita masukkan ke sini. Kita akan coba perbesar. Kita buat di sini ya. Kalau sudah, klik move tool. Dan kita akan coba lihat ya. Nah, untuk mengaplikasikan dari perubahan smart object, teman-teman Ctrl S ya untuk men-save, dan nanti dia akan berubah langsung di sini ya. Dia akan langsung berubah di sini. Kita fill-nya coba optimalkan lagi ya. Filenya dioptimalkan lagi, di 100% kan lagi supaya terlihat semua. Nah, kita akan coba menghilangkan yang background yang birunya. Karena ini smart object berarti masuk lagi di sini ya, di tab smart object, dan kita tinggal hidden kan saja rectangle-nya. Nah, jadi tinggal yang terlihat adalah gambarnya. Kita save lagi supaya perubahannya itu tersimpan, dan jadilah seperti ini. Jadi cukup mudah ya, cukup mudah apabila teman-teman bisa memahami konsepnya begitu. Kita akan coba gunakan lagi teknik ya untuk menciptakan gambar yang lebih realistik. Jadi saya akan coba kopikan layer yang sebelumnya sudah kita buatkan pad. Jadi pilih layernya, terus kemudian Ctrl J. Kita akan posisikan di paling atas ya, kan? Diposisikan di paling atas, tentu itu akan menutupi objek dari gambarnya. Dan kita akan menggunakan fasilitas dari, nah ini linear blend ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ketika kita menggunakan linear blend jadi lebih
lebih realistik. Oke, dan agar tidak terlalu mencolok ya. Contoh misalkan ini terlalu mencolok. Nah, kita opacity-nya dikurangi saja. Oke, itu ya beberapa teknik dalam proses mockup. Yang terakhir kita akan coba untuk merubah background-nya. Ini kan background-nya putih ya. Oke, kita akan buatkan background-nya supaya kita bisa mengganti-ganti background-nya dengan warna yang kita inginkan. Nah, di create a new fill di bawah. Jadi klik saja, terus kemudian nanti kita pilih solid color ya. Jadi warna yang solid. Jadi kita pilih, oke, kita pilih saja dulu sembarang misalkan ya. Tinggal oke. Nah, kita tempatkan di paling bawah tentunya karena background ya. Paling bawah tapi di atas dari background sebelumnya. Oke, posisikan di sini. Dan kita akan atur layernya, tapi sebelum itu kita delete dulu ini ya maskingnya. Oke, caranya klik kanan, delete layer mask. Di atas kita pilih yang linear burn. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Nah, itulah kenapa misalkan ketika di awal teman-teman harus menseleksi atau membuat path yang rapi supaya nanti gambarnya tidak terpotong ya, atau tidak terlihat aneh begitu. Oke, kita akan coba ganti warna backgroundnya, tidak lagi warna biru, misalkan ya. Caranya teman-teman double klik saja di sini, double klik dan nanti akan keluar seperti ini. Dan agar lebih pas, kita cari warna yang ada sebelumnya di gambar. Contoh misalkan saya akan ambil yang ini ya. Nah, begitu. Atau misalkan yang pink. Teman-teman bisa dicari saja ya sesuai dengan keinginan dan kesukaan teman-teman semua. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK dan ini sudah jadi. Oke, terus kemudian apabila kita ingin merubah gambar ini, oke, gambar dari mockupnya, nah kita tinggal masuk lagi ke layer smart object-nya. Kita tinggal double klik lagi, nanti akan keluar seperti ini lagi ya. Terus kemudian kita ganti gambarnya yang ada di sini. Contoh misalkan kita yang ini kita delete, ya, delete layer. Terus kemudian kita masukkan gambar yang lain, ya, gambar yang lain ke sini, oke. Dan ini pasti kalau kita save, ya simpan, dan ini akan langsung berubah gambarnya. Oke, begitu ya. Nah, teman-teman perhatikan misalkan di desain mockup itu, kenapa kita membuat rectangle yang awalnya kita buat warps gitu ya. Kepentingannya yaitu untuk membuat efek seperti ini. Jadi dia gambarnya mengikuti dari objek yang sudah kita buat. Teman-teman bisa perhatikan ya di sini itu gambarnya sedikit melengkung ke dalam, berbeda dengan gambar aslinya ya, yang datar begini. Itu kepentingannya kenapa kita membuat rectangle yang diberikan transform warp ini. Oke. Dan kalau kita misalkan geser-geser lagi, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Gambarnya itu mengikuti dari objek yang nanti akan kita atur. Nah, itulah prinsip dari desain mockup di Adobe Photoshop. Oke, file gambar ini nanti teman-teman bisa simpan dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk gambar yang kemudian nanti dikirimkan ke klien untuk dilihat dan di-approve gitu. Soal konsep desain dan bagaimana cara penerapannya dalam produk desain begitu ya. Oke, sekian video tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Tentu kritik dan saran sangat kami butuhkan dan silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.